Gimana mengatasi debu yang berhamburan, kalau istilah Jawanya bleduk ya. Nah, ini sudah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pondok Domba Lestari dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas dan segala urusan kita. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menunjukkan ini mesin giling kohe. Jadi kalau untuk kemarin yang kita praktekkan untuk giling kohe atau kotoran hewan, dalam istilah Jawanya serindel, itu kemarin kita pakai yang mesin multifungsi. Terus karena banyak yang menanyakan mesin giling kohe, akhirnya ini kita bikin atau melayani pemesanan yang khusus untuk kohe. Jadi kalau secara tampilan luar bisa dilihat ya, nggak ada bedanya. Artinya dari segi model, terus mesin itu semuanya saja. Nah, namun untuk perbedaan utamanya, kalau yang ini mesin multifungsi itu ada corong samping. Ini bukan sekedar corong, karena kalau di sini disertai dengan pisau cacah. Jadi ada pencacahnya dan ada penghancurnya. Kalau fungsinya apa saja, mencacah itu ya segala bentuk jenis rumput ataupun batang-batangan. Jadi enggak, kalau disebutkan macamnya banyak sekali. Jadi tergantung, yang utamanya untuk keperluan ternak. Terus kalau yang kohe ini yang kohe, jadi pada dasarnya penghancur ya. Jadi enggak hanya untuk kohe, tapi juga bisa untuk biji-bijian seperti biji jagung OC, terus untuk kedelai dan sebagainya. Jadi yang ini tanpa corong samping atau tanpa pencacah ini ya, terus cuma penghancur saja. Terus untuk harga nggak beda jauh. Nah, kenapa? Karena ini meskipun yang ini nggak dikasih mesin pencacah, nggak dikasih pisau pencacah, nggak ada corong, logikanya cara hitungan memang bahan ada yang berkurang. Tapi di sini pada hammernya ini ada yang kita tambah. Jadi memang harga lebih murah ini, cuma untuk hammer itu yang di sini kita tambah. Terus untuk ini, untuk outputnya ya. Kalau output ini sama, bedanya cuma tadi aja. Cuma kalau ini output atas tetap kita kasih. Yang mana kalau untuk pencacah itu biasanya untuk cacah saja enak yang pakai output atas, yang bawah itu ditutup lewatnya atas. Kalau yang ini fungsinya apa? Jadi dari kami, ciri khas produk kami tetap kita kasih. Misalkan ada rumput-rumput nanti yang ikut masuk ya, sejenis rumput yang tidak hancur ikut masuk, nanti cara mengeluarkan itu nggak perlu mesin kita matikan, kita bongkar enggak. Tapi nanti setelah tinggal sesuatu yang tidak bisa keluar, yang sifatnya menghalangi penggilingan kohe, nanti cukup ini dibuka, otomatis dia akan terlempar lewat sini kotoran-kotoran yang tidak bisa hancur, seperti rumput, mungkin ada plastik. Meskipun nggak banyak ya, cuma kadang dicampur kohe itu ada, karena namanya kohe tempat kotoran, kadang campur macam-macam. Tapi kalau terlalu banyak rumputnya, seperti istilah Jawanya rapen tuh, nanti ya kesulitan gilingnya. Jadi ini fungsinya tadi untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak bisa hancur. Setelah keluar ditutup lagi, terus kemudian diisi lagi dengan kohe itu. Jadi kalau penggilingan semuanya lewat output bawah. Terus ini nanti yang perlu saya sampaikan untuk pemasangan sarangan ya. Sebenarnya sudah sering kali saya ingatkan. Untuk pemasangan sarangan ya, ini ujungnya ini. Nah, ujungnya sarangan ini harus
dicek benar untuk masuk pada pengaman ini. Nah, karena apa? Kalau sampai ini nanti pemasangannya berada di luar, nah misalkan begini, nanti kena bahan dia akan goyang. Nah, ketika goyang akan memungkinkan, sangat memungkinkan terkena hammer. Ini bisa dilihat dari bekas yang patah ini adalah ini yang patah besinya. Jadi las-lasannya sebenarnya cukup kuat. Yang kalah besinya ini lepas. Kenapa bisa lepas? Karena sebenarnya mengenai hammernya ini, mengenai sarangan, sehingga sarangannya rusak. Nah, di video juga ada. Kalau logikanya saja kita melipat atau menekuk melipat ya, besi segini kalau dengan tangan nggak kuat, karena hammernya juga cukup kuat, putaran tinggi, akhirnya ini rusak. Terus ketika mulai menghantam, akhirnya ini ada yang lepas. Ketika ada yang lepas satu, maka juga akan memicu yang lain rusak. Nah, bisa memicu yang lain semua protol itu bisa, kalau nggak segera dimatikan. Ini mudah patah karena yang kita pakai sebelumnya itu memang hammer sepuhan Pandey ya. Ini dari Pandey, bukan kita yang bikin. Nah, jadi memang kalau disepuh itu istilahnya bisa tajam, cuma kelemahannya dia lebih mudah putus, lebih mudah patah. Nah, itu kelemahannya. Makanya nanti insya Allah akan kita update itu ya. Jadi yang perlu saya ingatkan, untuk pemasangan sarangan harus masuk pada pengamannya seperti itu. Terus ini nanti juga jangan lupa untuk dibaut dengan kuat. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Terus untuk giling kohe ini perlu kita terangkan sedikit. Ini untuk ini ujung pada ujung corong ini bukan sekedar hiasan, ini tapi banyak fungsinya. Fungsinya corongnya ini agar lebih kuat. Terus kalau dilihat juga keindahannya dapat. Terus yang tidak kalah penting, ini fungsinya untuk naruh karung ya. Jadi kemarin ada yang mengenai giling kohe, katanya debunya berhamburan. Nah, itu kemarin memang sengaja kita buka, kita perlihatkan tanpa kita kasih tambahan. Kenapa? Agar tahu kecepatan kohe yang keluar. Dan nanti kita tunjukkan, kita kasih tutorial agar nanti debunya bisa terkendali ya. Jadi nanti kita kasih karung tambahan. Ini kita bisa dikasih tali karet seperti ini nanti untuk mengikat karungnya. Baik, langsung saya contohkan. Jadi karung yang masih utuh ini ya, nanti kalau kurang panjang ini bisa ditambah, dijahit lagi. Jadi karung yang panjang ini nggak perlu digunting. Ini cukup kita lepas jahitannya. Nah, seperti ini. Terus bisa kita buka. Nah, jadi nggak perlu dipotong. Terus ini kita masukkan pada corongnya ini. Jadi nanti kalau seperti ini memang untuk keluarnya kohe yang sudah digiling nanti nggak kelihatan, tapi ini saya kasih tutorial bagaimana mengatasi debu yang berhamburan, kalau istilah Jawanya bleduk ya. Nah, ini sudah aman, jadi ada fungsinya. Kalau nggak ada platnya itu tadi, nanti kalau diikat nanti dia akan lepas. Setelah ini kalau memang kurang panjang bisa dikasih karung lagi, ini dijahit, disambung bisa. Terus kalau ada yang usul lagi, kemarin minta ditinggikan. Nah, sementara ini tingginya sudah 100 cm lebih, 110-an. Kalau yang minta ini ditinggikan sampai setinggi karung, nah nanti kalau untuk memasukkan pasti akan kesulitan.
Iki sarangane piro lek ngarane?